فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحيم. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, masih terkait dengan penghambaan, yang mana hatta orang-orang kafir di zaman dulu pun mereka mengakui penghambaan itu ada dan mereka perlu adanya hamba sahaya, walaupun tentunya lain pola penghambaan dalam Islam dengan pola penghambaan dari orang kafir yang jauh dari rahmat. Itu Islam agama rahmat. Kata beliau rahimahullahu taala, wa kanu yanzuruna ilal ariqa bi'ainil ihtiqar. Mereka orang-orang kafir melihat para hamba sahaya dengan pandangan penghinaan. Baik itu orang-orang Perancis yang memperhamba orang-orang istilahnya itu, orang-orang negroid, orang-orang yang di Afrika, ataupun orang-orang British yang memperhamba orang-orang yang aborigin di mana itu, Australia, ataupun orang Indian yang di Amerika, yang di India itu sendiri juga, dan seterusnya. Mereka suka menghina dan ma'ruf pandangan mereka, membuat kasta-kasta dengan terlampau parah. Walizdira, mengecek. Fakanu yantahinunahum, mereka menghina, menistakan para hamba sahaya tadi fil a'malil qadirah, di dalam pekerjaan-pekerjaan yang menjijikkan, wal a'malis syaqah, dan pekerjaan-pekerjaan yang menyusahkan. Lain dengan Islam, seperti yang telah kita lewati di dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari yang memerintahkan untuk kita memandang orang-orang yang menjadi hamba itu adalah saudara-saudara kita. Nabi menyuruh, berikan pakaian mereka sebagian dari pakaian yang kalian pakai, beri mereka makanan dari sebagian makanan yang kalian makan. Jadi tidak dibuat kasta dalam pakaian, tidak dibuat kasta di dalam makanan, dan seterusnya. Dan Nabi menyuruh untuk membantu mereka kalau dibebani dengan beban yang menyusahkan mereka. Lain dengan penghambaan orang kafir. Fa Aristo minal aqdamin. Aristoteles termasuk dari orang-orang yang generasi terdahulu kalau dilihat dari orang-orang kafir sekarang tentunya. Tapi kalau dalam ilmu kalam, Aristoteles itu termasuk dari generasi mutaakhirin, kata Syekhul Islam, yang banyak merubah ajaran ahli filsafat di zaman Nabi Ibrahim dan seterusnya. Kalau ahli filsafat di zaman Nabi Ibrahim mengakui kenabian, mengakui ilahiyah, mengakui tauhid, terserah mereka nanti masuk Islam atau tidak, tapi paling tidak prinsip-prinsip mereka itu tidak separah zaman Aristo, Aflato, Archimedes, dan lain-lain. Wa yara annahum ghairu mukhalladin. Mereka yaitu Aristo memandang bahwasanya para hamba sahaya itu tidak dikekalkan, la fi adzab wa la fi naim, tidak kekal di dalam siksaan neraka, tidak pula kekal di dalam nikmat di surga. Balhum kal hayawanat, bahkan mereka itu bagaikan hewan, suatu saat akan dimusnahkan, yang di dalam neraka, yang di dalam surga. Tahu dari mana? Ahli filsafat memang seringnya sok tahu. Wal fara'inah, yaitu para Fir'aun, ista'badu Bani Israel asna asti'bad, mereka memperhamba Bani Israel dengan pola penghambaan, pola perbudakan yang paling buruk. Hatta qattalu abna'ahum wastahyu nisa'ahum, membunuhi anak-anak mereka dan membiarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Wal urubiyun, orang-orang Eropa, ba'da'an iktasyafu Amerika, setelah mereka menyingkapkan adanya benua Amerika, terserah apakah itu Columbus yang menemukan atau siapa itu Amerigo Vespucci atau siapa yang selalu malah di sekolah dipuji-puji, ya, wow, bapak penemu ini, bapak penemu itu, padahal mereka adalah para penjajah, para conqueror dan semacamnya, penjajah, penakluk, penindas, malah dianggap berjasa. Ya, sekolah. Amalul Amrikiyin aswa'a mu'amalah,
mereka memperlakukan orang-orang Amerika yang asli, penduduk aslinya, dengan muamalat yang paling buruk. Akhirnya dibuat suaka, bagikan hewan dibuat suaka dan seterusnya, dan ditindas, kecuali yang masih punya rahmat. Ya, suaka sendiri sisa rahmat yang ada. Hadza huwa riqu bi asbabihi wa asarih. Inilah perbudakan, penghambaan dengan sebab-sebabnya dan jejak-jejaknya atau pengaruh-pengaruhnya. Wa kasratuhu fi ghairil Islam. Kebanyakannya justru di selain Islam. Jadi ini masih dalam pola bantahan terhadap orang-orang kafir yang mengatakan Islam agama buruk, memperhamba. Kalian sendiri apa yang kalian perbuat? Dan seterusnya. Orang Belanda yang 350 tahun di Indonesia saja, ketika menerapkan teks pajak, betul-betul pajak yang sangat mencekik, yang betul-betul sangat menindas. Nah, kalau tidak mampu membayar, maka akan berbagai hukuman yang mengerikan dan menghinakan, dan seterusnya akan menimpa, dan seterusnya. Sementara dalam Islam tak ada yang sampai seperti itu. Kalau orangnya mau menegakkan hukum Islam tentunya, ikut syariat Allah. Walam na'ti illa alal qalil min asna'ihi indahum. Min syana'ihi indahum. Kami tidak mendatangi kecuali sedikit saja dari keburukan-keburukan penghambaan di sisi mereka. Kami baru cerita sangat sedikit. Ya jelas prakteknya telah diketahui oleh nenek moyang kita, bagaimana mereka ditindas oleh orang-orang Belanda kah, atau British kah, atau Jepun dan yang lainnya itu. Betul-betul sangat kejam dan jahat dan busuk. Falnangdurir riqqa fil Islam. Nah, sekarang kita akan melihat merenungkan penghambaan di dalam Islam. Awalan, yang pertama, innal Islam bayyaqa mauridar riqqa. Sesungguhnya Islam itu mempersempit tempat datangnya perbudakan, penghambaan. Ija'alan nasa kullahum ahraran. Karena Islam menjadikan semua manusia itu merdeka. Ya, hukum asalnya manusia adalah merdeka. La yatra'u alaihimur riq. Mereka tidak tertimpa penghambaan illa bisababin wahid, kecuali dengan satu sebab. Wa huwa ayyuk saru. Mereka yaitu ditawan, ditangkap. Wahum kufarun muqatilun. Dalam keadaan mereka adalah orang-orang kafir yang menjadi prajurit tempur, menjadi pasukan perang. Ma'annal wajiba 'alal qa'id, bersamaan dengan bahwasanya yang wajib atas komandan, atas seorang komander adalah ayyahtaral aslaha minar riq, memilih mana yang paling bermaslahat dari penghambaan. Awil fida, yaitu apakah memilih memperhamba tawanan tadi atau minta penebusan. Jadi tidak langsung semuanya jadi hamba, tapi tak apa ditebus, kita perlu duit banyak, sudah. Kalau orang kafirnya mereka mengirimkan tebusan, kita ambil tebusan dan kita serahkan hamba itu dengan adil. Tidak seperti orang kafir yang banyak. Hatta zaman sekarang setelah menangkap, kemudian mendapatkan tebusan, tahu-tahu tidak dibebaskan. Atau tahu-tahu malah pembawa duitnya yang ditangkap. Yang itu dibebaskan, jadi pembawa duitnya gantian yang ditangkap, dijadikan hamba atau tawanan dan seterusnya. Ini cara-cara yang licik dan curang. Awil itlaq bila fida, atau memilih cara ketiga, pembebasan tanpa ada tebusan sama sekali. Untuk apa? Untuk menarik hati agar orang-orang kafir mau masuk Islam misalkan. Hasbal maslahatil ammah, sesuai dengan kemaslahatan yang bersifat menyeluruh. Baik. Tidak seperti yang dulu pernah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu di Pakistan. Anak baca di surat kabar, satu keluarga jadi hamba sahaya. Karena apa? Karena orang tuanya terlilit hutang kepada tuan tanah. Karena tak mampu membayar dengan bunga yang terlalu besar, akhirnya semuanya diperhamba. Ini haram. Hutang-hutang, gimana orang merdeka tahu-tahu jadi hamba? Ini salah besar. Hutang-hutang dihukum dengan cara yang lain, bukan malah kemerdekaan dirampas. Lalu dipekerjakan di kebun dengan pekerjaan yang berat-berat. Ini salah besar. Dan itu bukan dari Islam sama sekali. Walaupun Pakistan negara Islam, kita bilang negara muslimin, tapi banyak yang tidak mau ikut syariat Islam, ya seperti macam negara lain-lain juga. Kebanyakan negara lain. Kemudian dikatakan di sini fahada huwa sababu wahdahu birriq.
Inilah sebab satu-satunya di dalam sebab penghambaan. Walaupun ada beberapa sebab lain, asalnya itu, tapi kemudian apa? Para ulama, para fuqaha dalam kitab-kitab fikih ma'ruf, mereka mendatangkan beberapa sebab yang lain. Jadi antaranya adalah apa? Hibah atau penjualan atau apa. Itu juga sebab orang menjadi apa? Menjadi hamba. Tahu-tahu dijual. Seperti apa? Seperti Salman Al-Farisi, dia merdeka dan dia tidak sedang perang. Kalau tadi kan ditangkap karena mereka orang kafir yang berperang. Salman tidak seperti itu, dia ditipu. Dia orang merdeka, tahu-tahu di tengah jalan ditipu oleh orang Bani Kilab. Dan ini pun merusak nama Islam. Bani Kilab bukan Islam, merusak nama Arab. Malah menipu orang non-Arab yang ingin masuk Islam, ingin mencari Nabi. Orang jadi semakin buruk sangka terhadap jenis Arab kalau orang Arab sendiri tidak menjaga nama baik. Nah, ternyata Nabi SAW membiarkan dalam artian apa? Mengakui bahwasanya memang Salman adalah dari kalangan hamba, kemudian menyuruh Salman untuk menebus diri dan menyuruh para sahabat membantu Salman, menunjukkan bahwasanya memang itu salah satu cara penghambaan, walaupun tentunya dosa berbuat macam itu. Cuma Nabi tidak mengatakan, wahai Salman, engkau adalah orang merdeka, bukan macam itu. Nah, sudah menyuruh untuk apa? Membebaskan diri, membayar, dan menyuruh sahabat untuk membantu. Tahu-tahu datang apa itu sahabat membawa emas sebesar telur kepada Nabi. Kemudian Nabi langsung memberikan kepada Salman, membantu untuk menebus diri. Menunjukkan sebab penghambaan sebenarnya kalau diperinci itu lebih dari satu. Memang yang terbesarnya adalah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam ini. Kemudian wahuwa sababun kama ja'a fi an-naqlis sahih. Ini adalah sebab seperti yang datang dalam penukilan yang sahih. Fa innahu yuwafiqul aqla sahihi aidan. Ini yang sesuai dengan akal yang sehat, yaitu mereka jadi hamba karena mereka kafir dan memerangi kita dan kita tangkap. Memang ini cara yang syar'i yang ada pahala di situ. Adapun yang dialami oleh Salman jelas pelakunya dosa haram. Cuma memang itu juga sebab penghambaan. Cuma itu sebab yang haram. Kemudian fa inna man waqafa fi sabili aqidati wa da'wati. Itu maksudnya kembali ke saya berarti ya. Karena orang yang melihat, orang yang waqafa itu berdiri di jalan akidah saya dan dakwah saya, wa aradal hadda min hurriyati, ingin memberikan batasan dari hurriyati, yaitu apa? Kemerdekaan saya. Wa alabba alayya, dia mengharsung orang-orang untuk memerangi saya, untuk menyerang saya. Wa harabani, dia kemudian memerangi saya. Fajaza'uhu an umsikahu indi, balasannya adalah saya tangkap dia di sisi saya tangkap dia, saya tawan dia, jadi tawanan saya. Liyafsahal majala amali yufsahal majalu amami, agar majal yaitu apa? Ruang itu menjadi lapang di hadapan saya, wa amama dakwati, dan di hadapan dakwah saya. Beliau pakai bahasa gitu ya, saya tahu-tahu. Intinya adalah orang kafir yang menghadang Islam, menghadang dakwah Islam, bahkan memerangi dengan fisikal. Salah sendiri kalau nanti saya balas memeranginya atas nama Islam dan saya menangkap dia, menjadikan dia sebagai tawanan saya dan hamba saya, salah dia sendiri. Toyib, agar dakwah saya menjadi lapang, tidak dihalangi orang. Yang menghalangi saya jadikan sebagai hamba sahaya. Ini boleh di dalam dakwah Islamiyah. Tapi tentunya peperangan adalah dipimpin oleh waliul amr, bukan masing-masing kita asal pergi kemana dan perang. Ma'ruf. Kata beliau, hadza huwa sababur riqi fil Islam. Inilah dia sebab penghambaan di dalam Islam. Lan nahab, bukan dengan cara perampasan. Wasalab, nahab perompakan, salab perampasan. Orang di jalan tahu-tahu kita culik, kemudian kita jadikan sebagai hamba, seperti yang dilakukan oleh mungkin apa?
orang-orang kafir yang di mana itu, mungkin di Thailand kah, atau di Vietnam atau Kambodia dan lain-lain, lalu mungkin apa dijual belikan di segitiga emas sana mungkin, atau dibawa ke seperti yang disebutkan di beberapa surat kabar, diperhamba, dijual di mana itu namanya, di Turkiya atau di sempadan Jordan dan seterusnya itu. Naudzubillah. Sehingga di sana banyak apa, banyak itu praktik-praktik perzinaan. Sampai ada teman anak Abdurrahman, dia namanya, dia tentara tapi sudah pensiun dia karena luka-luka. Nah, ketika jihad di Damas dia ikut. Nah, dia tertimpa luka lagi, kemudian dia berobat ke Syam. Dia cerita ke anak langsung ketika dia sampai di Syam, kalau tak salah di Jordan dan di Turkiya waktu itu. Tahu-tahu begitu turun dari pesawat terbang, ada orang tanya, Anda mau gadis cantik? Oh, saya datang bukan untuk itu. Atau mau anak laki-laki muda? Oh, saya datang bukan untuk itu. Aneh, malah tahu-tahu tawarannya malah yang itu. Karena dia mengatakan, saya bukan untuk itu ke sini. Malah ditanya, kamu mau haji kan? Biasanya orang ke sini adalah untuk itu. Naudzubillah, itu adalah apa? Sebagiannya atau sebagian besarnya adalah hasil dari penculikan dan diperhamba. Para wanitanya atau anak laki-laki itu diperhamba, dijual ke sana. Kasihan. Nah, ini cara yang jelas haram. Diculik di jalan-jalan, dirompak dan seterusnya. Wa bai'il ahrar, sementara menjual orang merdeka, wasti'baduhum, memperhamba orang merdeka, kama huwa indal, yaitu bukan dengan cara menjual orang merdeka, memperhamba orang merdeka, kama huwa indal umamil ukhra, seperti yang terjadi di umat-umat yang lain. Ya, orang-orang kafir banyak yang melakukan itu. Di dalam Islam tak boleh seperti itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.